Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Mandini dari kelas MNJ 23C dengan NPM 234111046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen atau utilitas. Teori tingkah laku konsumen merupakan kajian yang penting dalam ilmu ekonomi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas definisi utilitas, jenis-jenis utilitas, serta hukum-hukum yang terkait. Oke, selanjutnya saya akan membahas buku-buku teori konsumen. Adam Smith, buku atau Wealth of National menjadi tonggak dalam pemahaman utilitas pada ekonomi klasik. Yang kedua, itu ada Alfred Marshall. Dalam bukunya, Principles of Economics, Marshall menyumbangkan konsep utilitas marginal. Yang ketiga itu ada J.R. Hickes, buku Flow and Capital. Hickes membantu mengembangkan teori utilitas Hicksian. Oke, selanjutnya itu ada definisi utilitas. Utilitas total merespon kebutuhan akan kepuasan yang diperoleh konsumen serta keseluruhan dari suatu barang atau jasa. Yang kedua itu ada utilitas marginal, kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengonsumsi unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Yang ketiga itu ada elastisitas utilitas marginal, perubahan dalam kemampuan barang atau jasa untuk memberikan kepuasan tambahan sehubungan dengan perubahan pendapatan konsumen. Selanjutnya itu ada jenis-jenis utilitas. Yang pertama itu ada utilitas positif. Kepuasan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan dasar setiap makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua itu ada utilitas negatif. Kepuasan yang datang dari menghindari atau mengurangi ketidakpuasan seperti rasa lapar, dingin, dan ketakutan. Yang ketiga itu ada utilitas nol, kondisi di mana penggunaan barang atau jasa tidak memberikan kelebihan atau kekurangan dalam kepuasan. Itu ada hukum utilitas total. Yang pertama itu peningkatan marginal. Setiap tambahan unit barang atau jasa yang dikonsumsi akan meningkatkan utilitas total, namun dengan tingkat yang semakin berkurang. Yang kedua itu ada titik jenuh. Ketika utilitas total mencapai puncaknya dan tidak dapat meningkat meskipun konsumsi semakin besar. Yang ketiga itu ada pengurangan marginal. Setiap tambahan unit barang atau jasa yang dikonsumsi setelah titik jenuh akan mengurangi utilitas total. Ada hukum utilitas tambahan. Yang pertama itu ada utilitas marginal positif. Dalam keadaan normal, utilitas marginal positif sehingga mengakibatkan kepuasan tambahan saat konsumsi meningkat. Yang kedua itu ada utilitas marginal nol. Pada saat titik jenuh, utilitas marginal nol sehingga tidak dapat lagi kepuasan tambahan yang dapat diperoleh. Nah, yang ketiga itu ada utilitas marginal negatif. Jika konsumsi terlalu berlebihan, utilitas marginal negatif terjadi dan memberikan ketidakpuasan. Nah, pengertian elastisitas utilitas marginal itu sendiri
itu mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa terhadap utilitas marginalnya. Penjelasan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.